Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Senang saya bisa kembali menyapa Anda sekalian melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Nah saudara kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pasti sering mendengar kata iman. Kata iman atau istilah iman itu bukanlah sebuah kata yang asing di telinga kita, dan kita pasti juga pernah memahami berbagai macam penggunaan istilah itu atau penggunaan kata iman itu di dalam percakapan kita sehari-hari. Mulai dari hal yang paling sederhana, saudara, di dalam percakapan di warung kopi misalnya, ketika 2 atau 3 orang Kristen sedang duduk ngopi bersama di sebuah kafe atau di sebuah warkop, biasanya percakapan yang cukup sering muncul di dalam berbagai macam bentuk adalah percakapan dengan topik tentang iman. Seperti apa iman atau bagaimana iman itu. Atau juga kita mungkin pernah mempercakapkan tentang iman itu dengan sesama saudara seiman kita di dalam obrolan lewat aplikasi pengirim pesan. Ya baik di WA group ataupun Jabri gitu ya saudara ya. Dan juga pembicaraan lewat telepon dan lain sebagainya. Dan tentu yang paling sering kita dengarkan adalah tidak lupa ini pasti yaitu melalui khotbah-khotbah yang dibawakan di mimbar gereja. Kita juga sangat sering sekali mendengar banyak pesan dari sapaan mimbar yang berbicara tentang apa itu iman dan bagaimana hidup sebagai orang beriman. Nah saudaraku, salah satu penggunaan kata iman yang paling sering saya dengar adalah kurang lebih kalimat yang mengatakan seperti ini. Kita harus beriman. Kita harus beriman. Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Atau kalimat yang lain, saudara, kita harus beriman bahwa kita pasti bisa mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Kita harus beriman bahwa kita pasti bisa melakukan ini dan melakukan itu dan lain sebagainya. Saudara, saya mengamati bahwa dalam beberapa penerapan pengajaran tentang iman, seringkali manusia dan keinginan-keinginan manusialah, hasrat manusialah yang seolah-olah menjadi subjek utama dari sebuah tindakan iman atau menjadi subjek utama dari sikap iman itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di manakah ruang bagi Allah di dalam iman yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita mencermati bacaan leksionari hari ini, saudara, dari Ibrani 11 ayat 17 sampai ayat ke-22, ini menarik. Sebab bacaan kita juga berbicara tentang iman, saudara. Yang menjadi pokok bahasan utamanya adalah tentang iman. Tetapi saudara, yang menarik, bacaan kita menyajikan beberapa contoh dari kehidupan iman tokoh-tokoh Alkitab yang rupanya sangat berkebalikan dengan contoh-contoh yang saya katakan di awal tadi. Anda bisa menemukan beberapa nama tokoh Alkitab, tokoh penting dalam sejarah iman Kristen yang disebutkan di dalam bacaan kita hari ini. Nah, yang pertama, saudara, Abraham itu sendiri. Yang menarik, saudara, dikatakan Abraham itu memilih untuk taat di dalam iman ketika Allah, kita tahu ceritanya, ketika satu masa Allah memerintahkan dia untuk meninggalkan segala kemapanan hidupnya di Ur Kasdim. Dan kita tahu sama-sama, saudara, bahwa dengan iman Abram waktu itu pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8 kalau kita melihat bacaan hari ini. Dikatakan Abram dengan iman dia pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Abram atau Abraham tetap taat ketika hidup sebagai pendatang, walaupun dia harus menjadi pendatang di negeri orang. Bayangkan saudara, dia meninggalkan kenyamanan di tempatnya sendiri dan dia harus menjadi seorang pendatang, orang asing di negeri orang lain. Dan belum selesai kalau di sana, saudara, bacaan kita juga mengatakan ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Ishak adalah anaknya yang tunggal itu, dan tanpa pikir panjang Abraham pun melakukannya dengan lagi-lagi, saudara, dengan sebuah iman bahwa Allah lah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Contoh yang lain ada dalam bacaan kita, disebutkan nama Yusuf, saudara. Yusuf adalah cicit dari Abraham. Dan Yusuf pun juga menunjukkan kualitas iman yang sama. Kita tahu pergumulan seorang Yusuf
Walaupun dia dijual oleh saudaranya sebagai seorang budak. Dan selama di Mesir dia juga mengalami jatuh bangun kehidupan. Sudah dia pernah dipenjara dan lain sebagainya. Dia pernah difitnah, tetapi dengan kesetiaannya di dalam penderitaan itu, di dalam imannya itulah, akhirnya Allah mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, tapi saudara, kita tahu bahwa tujuan akhir dari kekuasaan Yusuf, dia yang menjadi orang 2 di Mesir itu, tujuan akhir dari kekuasaan yang diberikan kepada dia, itu tetaplah bukan untuk dirinya sendiri. Sebab kita tahu, saudara, dengan kuasa yang dimiliki oleh Yusuf, Yusuf kemudian menyelamatkan kelangsungan hidup orang-orang Israel. Dan lagi-lagi, saudara, semuanya kembali pada tujuan Allah, semuanya dikembalikan kepada apa yang menjadi rencana Allah melalui kehidupan Yusuf. Nah, saudara kasih Tuhan, tokoh-tokoh iman dan contoh-contoh keteladanan mereka yang disebutkan dalam bacaan hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sejatinya hidup beriman, sekali lagi, hidup beriman itu bukanlah tentang kita. Hidup beriman bukanlah tentang apa yang saya inginkan, bukanlah tentang kita. Bukanlah hanya sekedar tentang cita-cita, hasrat atau impian kita, tetapi segala sesuatunya berbicara tentang Allah. Hidup beriman mengajarkan kita makin hari makin mengecilkan keinginan kita. Tapi juga sebaliknya, dia justru membuat rencana Allah melalui hidup kita semakin terlihat jelas. Iman bukanlah sekedar tentang apa yang aku inginkan, apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sapaan-Mu pada hari ini. Dan ajarlah kami hari ini dan setiap hari untuk semakin mengecilkan diri kami. Biarlah semakin hari hanya Kristus dan pekerjaan Kristus saja yang dinyatakan melalui setiap karya perkataan dan setiap perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.